Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana minggunya? Kabarnya luar biasa, amin. Luar biasa. Yang kabarnya luar biasa, beri sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu ada buat setiap kami. Biar Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang lawat setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Kami mau tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Ini kami Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Ini kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib dan perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Ya sini kami Tuhan, mari bawa segenap hatimu. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau ada bagiku. Mari katakan dengan imanmu, tak perlu ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam. Tak usah ku cemas, ku cemas.
Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama naikkan syukurmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib dan perkasa, perbuatanmu ku sembah, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku sembah Tuhan, hanya Dia layak ditinggikan. Oh, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Yesus, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Mari katakan bersama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang dari dia. Yes, kami percaya Kau yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Ku jelas Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Yes Tuhan, sungguh hanya Kau yang layak disembah. Ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, segala pujian bagimu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Sungguh Kau hebat, ajaib dan perkasa, perbuatanmu. Yes Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku Tuhan, di hidupku. Ku nyanyi haleluya bagi nama-Mu Tuhan. Mari naikkan syukurmu, berikan penyembahan. Hanya Dia layak disembah. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Di atas segalanya hanya Kau yang
Kami serahkan hidupku, kami serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, yes Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Yes Tuhan, yes Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji dan dimuliakan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak disembah. Kami serahkan hidupku hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Hosana, Hosana. Yes. Bersyukur buat seluruh kebaikan-Mu Tuhan dan anugerah-Mu atas setiap hidup kami. Sungguh Tuhan, kami percaya melalui pujian ini Tuhan bahwa kami tidak perlu takut Tuhan, kami tidak perlu ragu bakal sedetik pun Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Yesus. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami mau fokus hanya kepada-Mu saja Tuhan. Ajar kami Tuhan buat selalu mengandalkan Engkau. Tuntun kami Tuhan agar kami selalu berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan kepada nama yang paling berkuasa Tuhan di bumi dan di surga. Nama yang paling berdaulat Tuhan di bumi dan di surga. Nama yang percaya Tuhan bisa membebaskan Tuhan setiap kami dari semua belenggu kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan yang datang, kami percaya Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah Tuhan setiap kami lepas pribadi Tuhan. Biar tidak ada Tuhan yang lepas dari kuasa-Mu. Semuanya merasakan urapan Tuhan. Semuanya mendapatkan berkat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan hanya ke dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Wah, belum banyak ini yang jawab shalom. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang percaya Tuhan kita Tuhan yang benar. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, beri sorak-sorai yang besar buat Tuhan kita. Yes, kami mau sembah Engkau. Kita mau sama-sama pujikan, Dialah gunung batu kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau kembali pujikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Siapa yang menjamin hidup kita? Menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang memberi. Katakan dengan iman, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan gunung batu kami. Mari sama-sama kita pujikan dengan iman. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan Tuhan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang benar. Woo! Yes Tuhan. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang benar. Biar kebenaran-Mu yang ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau saja. Biarkan Engkau yang selalu melekat dalam setiap hidup kami Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yes, kami nyatakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu.
kebenaran Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah Tuhan. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Yes Tuhan, ini iman kami Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu Tuhan. Yes Yesus, dunia tak bisa, tak ada yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tak ada yang bisa menjauhkanku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap naikkan dengan segenap hatimu. Ku perlu Kau Tuhan, tak bisa menjauhkan, tak ada yang bisa dari kasih-Mu. Tak ada yang bisa menjauhkanku selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Naikkan pujian, hanya ku hidup. Kalau ku hidup Yesus Tuhan, ku hanya hidup bagimu. Tiada yang lain, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa
selamanya bagimu Tuhan. Tiada yang lain Bapa. Kau lelasanku hidup, tiada yang sepertimu Tuhan. Sikiralapaya, Shikiralapaya, Ralayaralamu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu kami ada di hari ini hanya karena kasih karunia-Mu saja. Biar hidup kami hanya hidup bagi-Mu, bagi menyenangkan-Mu. Biar kami bisa menjadi kawan sekerja-Mu Tuhan, untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahkan kami percaya penuh saat Engkau meminta kami melakukan bagian kami, walaupun itu mustahil Tuhan. Tapi Engkau akan nyatakan dan Engkau akan membantu setiap kami, mengarahkan, menuntun apa yang harus kami lakukan, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Kau siapkan tanah hati kami, agar setiap benih-benih firman yang ditaburkan itu bisa Tuhan jatuh di tanah yang subur dan berbuah berkali-kali lipat dan bisa memberkati sekitar kami dan juga memberkati kehidupan kami yang siap dibentuk. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ya, saya ada di tempat ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih pada Tuhan. Karena sebenarnya hari Jumat kemarin saya sakit gejala tipes Bapak Ibu. Saya bisa berdiri di sini dengan tegak, tanpa nggak lemes, nggak meletre gitu ya. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya mau kesaksian sedikit. Di samping hari ini juga saya mau membawakan tentang lakukan bagianmu. Ternyata saya sudah dituntun Tuhan terlebih dahulu dari hari Jumat ya. Padahal mempersiapkan khotbah ini dari minggu lalu. Tetapi saya diminta ya mungkin harus menjadi pelaku dulu di Jumat. Sebenarnya kalau sejak kapan saya mengalami gejala itu sejak hari Rabu sebenarnya. Tapi saya pikir hanya masuk angin biasa dan saya cuman kasih obat-obat yang kita tahu di iklan-iklan itu ya. Dan saya ngerasa agak enakan. Oke, hari Kamis mulai sebenarnya saya merasa ada di leher saya di tenggorokan ini tuh membengkak. Saya kira radang. Oke, ya ini kayaknya mau radang karena agak kesulitan menelan. Akhirnya saya pakai yang biasanya saya makan setiap hari yaitu kencur ya. Karena itu sangat-sangat ampuh kalau saat radang dan juga saat batuk. Jadi saya makan kencur seperti biasa. Tapi ternyata itu bukan radang Bapak Ibu. Saya juga belum tahu saat Kamis itu saya masih pelayanan HUT seperti biasa. Kemudian di hari Jumat pagi itu sebenarnya saya udah nggak begitu enak badannya, tetapi saya tetap paksakan berangkat. Kemudian di siang hari itu yang mulai saya nggak bisa kontrol, badan itu sudah mulai lemes, nggak bisa konsentrasi, sudah nggak bisa. Oke, akhirnya saya yaudahlah, saya tak istirahat dulu sebentar. Saya istirahat dari jam 1 hingga sampai jam 3. Memang saya terlihatnya tidur itu, tapi sebenarnya saya nggak cuma merem gitu karena badan gak enak, mikirin juga kerjaan banyak yang belum selesai. Akhirnya jam 3 saya putuskan untuk bangun, kemudian setelah itu mengerjakan tugas sebentar, jam 4-nya saya pulang ke dokter. Seharusnya hari itu saya WLWPC. Cuman saya sudah tahu bahwa badan saya kayaknya udah gak bisa dikompromi sama sekali.
Saya nggak pernah yang namanya sakit radang sampai segitunya memang. Saya juga agak curiga, kayaknya ini bukan radang sih. Tapi saya ngerasa emang perutnya agak sakit tapi sebah, saya kira karena asam lambung atau apa ya yang biasanya saya derita itu kan MAH gitu ya. Dan ternyata saya ke dokter Jumat sore, saya bilang sama suami, tolong digantikan dulu WL-nya. Saya juga minta tolong sama Kak Keisha untuk digantikan sebentar gitu ya. Maksudnya pas saat itu karena saya benar-benar sudah tidak kuat gitu ya. Setelah itu saya ke dokter, dicek, saya bilang sebelah sini membengkak, saya nggak bisa telan, kemudian juga agak demam, pusingnya luar biasa, dan lemas. Setelah dicek semua, kata dokternya pun dari jauh, ya dari jauh-jauh udah kelihatan. Kalau sekarang sudah tidak ada, Bapak Ibu, saya juga nggak tahu gitu ya, itu mujizat gitu ya. Kemudian setelah itu saya dicek, ternyata gejala tipes. Itu saya juga kaget sih, wah gejala tipes. Terus ditanya, apakah selama mungkin itu kan akumulasi, nggak cuma karena kemarin gitu ya. Akumulasi beberapa hari atau beberapa bulan ini, apakah kecapean yang terlalu dan juga apakah sering terlambat makan. Ya saya pengakuan dosa gitu ya, iya emang kadang terlambat makan gitu. Dan juga kadang ya juga kecapean itu pasti. Waktu sakit gejala tipes itu, waktu saya dinyatakan seperti itu, oke kalau gitu Sabtu aku harus bed rest. Dan saya juga berdoa ya, karena Jumat malam itu mulailah muncul sakit yang menusuk di perut. Di perut saat saya sakit tipes itu kan sakitnya di perut itu luar biasa ya, menusuk. Itu saya cuma bisa bahasa roh dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan minggu pagi ini saya harus pelayanan. Aku harus gimana? Apakah aku harus menyerah atau aku bisa bilang gitu sama Pak Gustaf gitu ya, karena Pak Gustaf sudah WhatsApp ke saya, kira-kira bisa membawakan firman atau tidak Bu? Saya sampaikan oke, saya bisa pelayanan dalam nama Yesus, saya jawabnya begitu. Itu artinya dalam iman gitu ya. Dan itu juga saya beriman dari hari Jumat malam, saya berdoa bahwa oke, Tuhan saya pasti akan sembuh dan bisa pelayanan di hari Minggu pagi. Dan hari Sabtu saya benar-benar bed rest, saya lakukan bagian saya yaitu saya ke dokter, kemudian saya benar-benar bed rest, saya makan, minum, nyemil apalah itu di tempat tidur. Saya enggak turun, saya benar-benar tiduran aja selama seharian itu. Padahal saya sudah punya planning sama anak-anak ya. Cuman enggak apa-apa lah hari itu kita memang harus bed rest dan mereka juga sangat sweet ya sampai memberikan surat cinta gitu. Dan kebetulan juga Jumat malam mereka sangat pengertian sekali. Mereka tidur di kamar omnya, kamar adik saya. Karena besoknya hari libur, jadi mereka mau tidur istilahnya mungkin sampai malam gitu ya, jadi nggak apa-apa. Jadi saya pun juga udah ya sudahlah besok libur. Akhirnya saya bisa tidur dengan sangat luas itu. Biasanya kan kalau namanya mama ya, kalau tidur sama anaknya itu pasti digencet sampai tinggal segaris gitu ya. Tinggal segaris. Akhirnya jadi susah geraknya. Nah padahal dalam keadaan kayak gitu kan saya nggak bisa nyari posisi enak aja, saya susah. Tetapi saat itu benar-benar Tuhan izinkan benar-benar kayak diatur gitu. Saya bisa tidur dengan nyenyak, walaupun ya kadang terbangun tengah-tengah tidur karena rasa nggak enak. Kemudian hari Sabtunya saya diberikan bed rest juga. Dan mujizatnya itu saya tuh harus berdoa ya. Saya juga berdoa seperti yang diajarkan waktu acara BSK Bapak Sepanjang Kehidupan. Bahwa saat kita mengalami sakit kita harus berdoanya seperti apa tuh diajarkan waktu di BSK. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mengikuti itu bisa diikuti, bisa dipraktekkan. Saya langsung dipraktekkan. Saya langsung praktek berdoa saat saya tipes. Bahwa saya katakan sama tubuh saya, kamu nanti ini recovery-nya cepat. Saya itu harus perkatakan dengan iman ya, gak cuma perkatakan biasa. Dan sisanya serahkan pada Tuhan. Seperti yang di next, do your best and let God do the rest. Nah di sini saya benar-benar do my best ya. Saya melakukan yang terbaik
yang menjadi bagian saya. Kalau saya pengen cepat sembuh ya apa? Harus pertama ke dokter. Memang kita harus beriman, tetapi kita tetap harus yang namanya kita mengandalkan Tuhan sudah memberikan hikmat kepada para dokter ya. Jangan sampai kita karena kita punya hikmat iman atau yang luar biasa jadi kita ayo nggak usah ke dokter gitu ya. Tetap ke dokter pertama. Lakukan apa yang dokter suruh. Pantangan-pantangannya jangan dilanggar. Karena saya juga pengen cepat sembuh ya saya makan bubur terus. Padahal sebenarnya katanya makan berkuah nggak apa-apa. Tetapi saya tetap oke lah saya mau makan bubur aja biar cepet gitu ya. Semuanya pokoknya biar cepet gimana caranya lah gitu. Itu saya do your best. Lakukan bagianmu yang terbaik yang kamu punya. Jangan hanya melakukan yang setengah-setengah ya. Kalau setengah-setengah itu suam-suam kuku Tuhan gak suka. Tuhan itu suka kamu panas apa dingin gitu. Panas ya panas kalian. Dingin ya udah dingin. Jangan setengah-setengah, Tuhan gak suka. Dan di situ saya memang melakukan terbaik yang buat yang Tuhan saya terbaik saya ya setiap harinya saya pasti berdoa tuh. Setiap saya mengalami sakit saya berdoa, kemudian di hari Sabtu malamnya Tuhan berikan mujizat ya. Saya melihat karena setiap harian tiduran gitu ya, jadi kan pastinya kan tempat kasur itu kan jadinya berantakan gitu. Akhirnya saya bersihkan, saya sapu ya, namanya mama agak habis meriang terus kemudian agak sehat sedikit langsung jadi kayak bergas gitu ya, kayaknya nggak ada yang buat saya, wah kayaknya kayak nggak lagi sakit gitu namanya mama ya, yang soalnya kotor gitu, nggak suka. Akhirnya saya bersih sampai ditanya, loh kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Terus kemudian akhirnya saya bisa turun ngambil makan sendiri karena saya itu tipikalnya juga nggak gimana ya, mumpung sakit terus apa kayak gitu saya juga nggak suka sebenarnya. Jadi apalagi kan yang nganterin biasanya ibu saya kan saya juga nggak enak. Akhirnya saya turun ke bawah, saya makan, bahkan saya bisa siapin juga makanan buat suami. Dan itu saya lihat oke, berarti Tuhan sudah berikan mujizat saya di hari Sabtu ini gitu. Saya tidak ada keraguan sedikit pun untuk bisa melayani di ibadah pagi ini loh Bapak Ibu. Itu yang Tuhan tanamkan ya. Karena kita harus lakukan yang terbaik. Dan juga Tuhan akan melakukan sisanya. Sisanya Tuhan itu jangan cuman, wah aku harus ngelakuin 80%, 20% doang nih Tuhan. Kebalik ya. Kita kadang tuh kita rasanya sudah melakukan banyak hal. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kesembuhan, Tuhan tidak mengizinkan saya pelayanan di ibadah pagi ini, enggak akan bisa. Karena itu semua tetap dari Tuhan ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya saya juga tahu ya, kita sudah tahu dari kata taat yang selama ini selalu diajarkan juga oleh Bapak Gembala. T yang pertama yaitu Tuhan berfirman. A, aku percaya. A yang selanjutnya, aku melakukan apa yang aku bisa lakukan. Yang T yang terakhir, Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa lakukan. Jadi kali ini saya mau bahas yang A. Aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Dan yang terbaik buat Tuhan apa? Yang terbaik loh ya, yang kita berikan. Jangan suam-suam kuku, nanti akan dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi kita harus melakukan yang terbaik. Dan kemudian kadang ya, manusia itu berpikirnya sebaliknya. Tuhan bekerja dulu, baru kita melakukan bagian kita. Emang ada yang seperti itu ya? Atau mungkin kita nggak sadar, secara nggak sadar kita seperti itu. Tuhan aku mau proyek ini harus berhasil. Kalau proyek ini berhasil, aku akan berikan uangku sekian puluh % buat gereja, buat pembangunan gereja. Yang dipakai itu kelihatannya buat Tuhan gitu ya. Tapi awalnya berbeda gitu. Harusnya dibalik. Tuhan aku mau mempersembahkan sekian untuk gereja, untuk pembangunan. Sisanya Tuhan aku harus apa? Itulah sikap hati yang harusnya dimiliki oleh kita. Contohnya gimana ya? Contoh simple. Waktu saya juga mau kesaksian, waktu saya masih SMP kelas 2 itu ya namanya SMP ya, lagi mencari jati diri dan pastinya banyak juga yang kita lakukan ya. Jadi SMP itu mencari, saya jadi tahu ya anak-anak teens kelas 1 sampai kelas 3 SMP, mereka bagaimana susahnya mereka dimarahin, dikerasin, tambah keras, dilembutin, babit ya kemana-mana. Nah itu saya juga ngalami.
Bapak Ibu ya, semua orang tuh pasti melewati fase itu. Dan waktu itu saya kenakalannya ya, salah satunya yaitu waktu saya dapat hasil nilai ulangan diberikan, kemudian nilainya di bawah KKM. Nah, kalau nilai di bawah KKM, peraturan di sekolah saya waktu itu harus ditandatangan oleh orang tua. Enggak semua guru yang seperti itu, tetapi saya karena sangat sebel banget sama guru itu, jadi ulangan saya lipat kecil sampai sekecil ini. Wah, bingung kan, dari segede ini jadi bisa sekecil ini loh Bapak Ibu. Itu juga ngelipetnya kayak gimana juga saya kalau disuruh ulangi nggak bisa kayaknya. Itu setelah saya lipat kecil-kecil, saya buang, nggak tahu, bukan dibuang di tempat sampah, cuma saya masukin aja, saya selipin biar nggak ketahuan gitu ceritanya gitu ya, biar nggak ketahuan sama Bapak Ibu. Karena saya tahu saya pasti dimarahin gitu ya. Saya masukin. Nah, waktu setelah beberapa hari kemudian guru itu bilang, besok harus mengumpulkan bagi yang nilainya di bawah KKM, harus mengumpulkan kertas ulangan yang sudah ditandatangan oleh orang tua. Saya langsung, kalau tidak mengumpulkan akan dipanggil orang tuanya untuk menemui kepala sekolah. Wah, bagaimana Bapak Ibu? Saya juga bingung gitu ya. Loh, orang tua saya mau dipanggil ketemu sama kepala sekolah. Wah, ini lebih ngeri nih. Saya langsung cari di tempat saya biasanya nyimpen itu ya. Di mana gitu? Kok nggak ada gitu. Kertas-kertas kecil-kecil ini jadi kayak nyampur gitu. Saya juga namanya juga anak SMP ya, nggak mungkin tuh rapi gitu, nggak ada ya. Itu saya cari, nggak ada. Saya sampai stres ya. Stresnya anak SMP beda ya Bu sama stresnya ibu-ibu ya. Stresnya ibu-ibu itu kan merasa kayak bulanannya habis di tanggal yang belum, sebenarnya harusnya belum habis gitu ya. Tetapi kalau stresnya anak SMP tuh gitu aja udah stres. Nah, setelah itu saya barulah ya, setelah di tengah stres saya, depresi saya gitu ya, barulah saya berpikir, aku punya Tuhan ya. Nembe kalau kayak gitu baru ingatnya Tuhan gitu ya. Sebelum-sebelumnya nggak ingat Tuhan. Sebelum-sebelumnya waktu itu nggak ada lah Tuhan gitu ya. Ya udah ke gereja-gereja aja, kewajiban gitu ya. Baru setelah itu saya baru berpikir, oh iya Tuhan deh ya. Baru saya bilang, Tuhan tolong aku. Kalau bisa nemuin kertas ulangan aku yang ini, kalau bisa nemuin Tuhan, nanti aku akan melayanimu dan juga aku akan hidup dekat denganmu. Itu loh. Luar biasa ya, kan kurang ajar banget loh. Nyuruh Tuhan yang Maha Kuasa, nyuruh nyari kertas ulangan. Kertas kecil ini. Ya ampun, itu kan remeh banget gitu ya buat Tuhan, ya ampun. Tetapi bagi saya itu sangat luar biasa. Karena ya ampun ini gimana gitu ya. Akhirnya ketemu gak Bapak Ibu? Iya ketemu. Akhirnya ketemu, saya buka, alah ini dia ternyata. Setelah itu saya mintalah ya, akhirnya ya daripada saya ini ya ketemu sama orang tua di hadapan kepala sekolah gitu, lebih baik saya berhadapan langsung dengan ibu saya, nggak apa-apa lah dimarahin juga. Akhirnya saya sajukan, kemudian ditanda tangan pastinya dong, nggak mungkin ditanda tangan langsung dong, terus yaudah nih gitu nggak mungkin, pastinya dimarahin, terus ditanya ini kenapa kau kucel banget kayak gini. Akhirnya saya jujur Bapak Ibu ya, itu saya lipat-lipat, tadinya nggak mau dikasih tahu, iya tambah dimarahin lah saya. Tapi nggak apa-apa, mendingan saya ketemu sama ibu saya daripada nanti ketemunya sama kepala sekolah gitu ya, wah itu sangat memalukan. Dan disitulah titik dimana Tuhan selamatkan hidup saya. Saat itu karena saya sudah berjanji seperti itu di saya kelas SMP itu, oke akhirnya saya memulai untuk melayani, yang pertama melayani singer. Jujur saja waktu saya pelayanan singer itu suara saya tidak bagus karena kata ibu saya tuh lebih baik diem gitu, lebih bagus. Tapi saya memberanikan diri untuk pelayanan singer Bapak Ibu. Ternyata disitulah mulai talenta menyanyi saya yang saya nggak pernah tahu. Kemudian saya juga ikut tamborin, dimulai dari kertas ulangan kecil ini yang membuat saya stres. Ya. Setelah itu saya setelah mengalami iman yang itu ya, itu iman apa kira-kira ya? Kalau saya minta dulu, kemudian dikasih, terus saya baru kerjain, itu iman anak-anak ternyata Bapak Ibu. Iman yang kekanak-kanakan, maunya kepentinganku dulu,
baru kepentingannya Tuhan. Di next. Itulah iman yang kekanak-kanakan. Kenapa di situ ya ada tanda tidak sama dengan kebenaran? Maksudnya tidak akan bisa iman kekanak-kanakan itu memahami tentang kebenaran. Memahami apa sih itu ajaran tentang kebenaran. Itu gak akan bisa. Jadi kalau misalkan kita masih memiliki iman di mana Tuhan kerjakan dulu bagian Tuhan, baru saya, itu jadi kebalik ya, Tuhan itu jadi hambanya kita tuannya gitu, kurang ajar itu namanya. Kita yang diciptain, kita yang nyuruh-nyuruh gitu ya, kayak saya dulu tuh kurang ajar banget SMP kelas 2 ya. Nah setelah itu iman kita naik, gak akan pernah bisa kita minta seperti itu. Yang ada kita pasti diturunin terus sampai kita sadar, oke Tuhan engkaulah Tuanku gitu. Jangan sampai kita sampai mengalami hal itu, tapi sadar sebelum kita mengalami dan berubah dengan perubahan iman yang dewasa. Itu ada di dalam Ibrani 5 ayat 13, kita bisa baca bersama-sama, keterlihatan atau tidak? Terlihat? Oke kita baca 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, tidak akan pernah memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi apapun yang setelah ini saya sampaikan tentang bagian-bagian kita, kalau imannya masih anak kecil nggak akan masuk Bapak Ibu. Apapun itu nggak akan diomongin apa gitu, nggak bisa karena imannya masih iman anak kecil. Iman saya waktu SMP kelas 2 yang guyoni Tuhan gitu ya. Itu tuh yang kurang ajar sama Tuhan gitu. Itu iman anak kecil. Kita nggak akan pernah bisa menerima yang namanya kebenaran. Hanya iman yang dewasa yang kita bisa menerima kebenaran. Amin. Di sini semua pasti imannya sudah dewasa semua ya. Amin. Amin. Jadi kita akan lanjut. Dan kalau nggak amin nggak saya lanjutin soalnya. Oke. Jadi seperti perumpamaannya ya. Perumpamaan di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14 itu tentang perjamuan kawin. Tapi kita akan baca hanya di ayat 10 sampai 14. Matius 22, bisa minta tolong dibukakan. Matius 22 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Oke, sudah terlihat ya. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Yang 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ayat 13. Ya, yang terakhir, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi di ayat 10 itu tadi menyatakan mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Jadi sebelumnya di ayat-ayat yang 1 sampai 9 itu Tuhan mengundang banyak orang. Pakai undangan gitu ya, diundang ayo ke perjamuan kawin. Tapi nggak ada yang datang. Hamba-hambanya datang ke sana malah dibunuh. Akhirnya yang punya perjamuan kawin ini, udahlah panggil aja orang-orang yang di jalan yang kamu jumpai sudah datang masuk ke sini. Sampai seperti itu ya, perjamuan kawinnya tuh disuruh masuk orang yang gak dikenal, gak apa-apa masuk sini untuk perjamuan kawin. Tetapi gak cuman orang di jalan suruh masuk loh ya. Ditemukan ada yang tidak berpakaian pesta, istilahnya pakai daster gitu ya, pakai celana kolor gitu. Apa adanya dia masuk ke dalam perjamuan kawin. Ternyata itu juga Tuhan tidak suka. Walaupun ya ini sebenarnya perjamuan kawin ini adalah banyak yang sudah diundang tapi tidak mau melakukan bagiannya untuk ikut dalam kerajaan sorga. Akhirnya Tuhan panggil
Siapapun yang saat itu langsung kenal Tuhan, selalu kenal Tuhan, tapi ternyata tidak hanya kenal atau tidak hanya mengundang, tetapi dia juga harus mengenakan pakaian pesta. Jadi berpakaian pesta di sini itu diartikan tentang kesiapan iman yang benar dan konsisten. Yang benar dan konsisten itu arti dari berpakaian pesta. Jadi jangan masuk dengan iman apa adanya. Ya Tuhan, ini aku apa adanya, aku yang masih iman anak kecil ini terimalah aku gitu ya. Gak bisa, kamu harus berpakaian pesta. Walaupun baru kenal Tuhan harus dicek kesiapan imannya yang benar dan konsisten. Baru akan bisa masuk ke dalam perjamuan kawin atau kerajaan surga. Jadi banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih karena itu. Bukan karena orangnya ya, karena bukan karena Tuhannya yang pemilih banget, bukan. Tapi karena kitanya. Ternyata tuh banyak yang kita dipanggil, tapi ternyata saat itu tiba, ternyata yang dipilih cuma sedikit. Karena kesiapan imannya dan juga konsistensinya dalam kehidupannya itu ditemukan hanya sedikit orang yang seperti itu. Jangan sampai kita yang di tempat ini ditemukan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita semua harus bersama-sama masuk dalam perjamuan kawinnya Tuhan. Amin. Lanjut. Lalu bagian yang mana yang dimaksud Tuhan yang harus kita lakukan? Bagian mana saja yang mungkin dinyatakan Tuhan? Karena lakukan bagianmu, oke bagian aku iman, oke sudah, percaya, oke sudah gitu ya, koreksi sendiri gitu. Padahal sudah dinyatakan, next, di dalam Matius 23 ayat 23, terlihat? Atau kalau tidak terlihat bisa ditampilkan versi ininya, isi worshipnya. Matius 23 ayat yang ke-23. Sebenarnya ini adalah teguran untuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi ini bisa buat kita pembelajaran kita juga. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi di situ persepuluhan dari selasih, ya kita semua tahu selasih seberapa? Kecil banget ya. Persepuluhan dari selasih, adas manis, jintan tuh kecil-kecil ini, jinten lah ya, jinten tuh seberapa ibu-ibu pasti tahu gitu ya. Itu tuh sampai sekecil itu pun tuh ahli Taurat memberikan persepuluhan gitu ya. Kalau zaman dulu kan karena pakainya hasil-hasil bumi gitu ya. Nah salah satunya ini, jadi di sini tuh Tuhan menegur, kamu itu tuh dalam persepuluhan oke, gitu ya. Sampai hal-hal terkecil kamu lakukan persepuluhan gitu ya. Tetapi kamu mengabaikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan, Tuhan tegur. Tetapi di terakhir Tuhan katakan, yang satu itu yang pertama disebutkan itu persepuluhan harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan, keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Kita membahas yang satu dulu. Yang pertama tentang di slide, ya persepuluhan. Jadi di sini dinyatakan ya, ini bukan kata gereja, bukan kata saya, tetapi di Matius 23 ya 23 itu mengatakan yang satu harus dilakukan, yaitu persepuluhan. Persepuluhan itu tuh kita tahu semuanya di dalam Imamat 27 ayat yang ke-30. Bisa dibukakan. Imamat 27 ayatnya yang ke-30. Di situ dikatakan, kita baca bersama-sama, 2, 3. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah itu, persepuluhan itu tuh kalau di zaman dulu ya, di zaman perjanjian lama, itu persepuluhan dari tanah,
baik hasil benih di tanah. Nah, kalau di kita tanahnya mana? Ya saat ini di mana Bapak Ibu ditempatkan? Bekerjakah, sebagai karyawankah, pengusahakah? Itu semualah itu hasil tanah Bapak Ibu. Itu diberikan persepuluhannya. Itu Tuhan sudah nyatakan, bahkan Abraham pun belum ada nih, imamat kan setelah Abraham ya. Abraham tuh belum diajarkan, tetapi sudah memberikan kepada Nabi Melkisedek ya. Nah di situ kita kan bapaknya kita adalah Pak Abraham ya. Jadi kita lihat teladannya di situ. Jadi kita tahu bahwa persepuluhan itu harus dilakukan. Di Matius 23 ayat 23 tadi ya. Dinyatakan kenapa? Bisa balik ke slide. Karena berkat yang diberikan Tuhan kepada kita ada dua jenis. Waktu kita dapat berkat, ada dua jenisnya. Yang pertama benih untuk ditabur, yang kedua roti untuk dimakan. Ya untuk kita sendiri, Tuhan gak mungkin gak minta semuanya loh ya. Kecuali itu buah sulung gitu ya. Ini persepuluhan, Tuhan gak minta semuanya, hanya persepuluhan. Tuhan itu pun tidak dikatakan di Imamat 27 ayat 30 pun dinyatakan 10% atau per 10 itu milik Tuhan. Ya masa sih kita udah dikasih berkat, yang miliknya Tuhan gak dikembalikan gitu ya. Yang punyanya Tuhan gak dikembalikan. Setelah itu kita gak kembalikan, kita bilang, Tuhan kenapa engkau tidak berkati aku? Aku tuh sudah melakukan semuanya, pelayanan A, B, C, semuanya udah aku lakukan. Tapi kita lupa, aku udah mengasihi belas kasihanku sama orang yang menyakiti aku udah memberikan belas kasihan. Tapi ternyata kita tuh curi miliknya Tuhan. Ini kayak nyuri ya, kayak nyuri miliknya Tuhan kalau persepuluhan. Terus kita minta ada benih itu bisa tumbuh gitu. Itu bakalan kita kayak melakukan hal yang kosong loh, gak ada yang kita ya tanah gak ada benihnya. Tapi disirami terus ya Tuhan ayo tumbuh gitu. Ya apa yang tumbuh dari batu dan tanah itu? Karena gak ada benih yang kita taruh. Ya kayak kita makan mangga ya. Kita makan semuanya sak pelok-pelok gitu, gimana? Kan kita keloloten ya, gak enak gitu. Masa iya kita semuanya geragas banget gitu ya, semuanya kita makan buat kita semua lah gitu. Terus kita berharap kita siramin, ayo tumbuh dong mangga, ayo gitu. Apa yang tumbuh? Wong peloknya kita makan gitu ya. Nah itu kalau kita tidak persepuluhan itu seperti itu Bapak Ibu. Bahkan Tuhan itu bilang ya, ahli Taurat sama orang Farisi aja dikecam loh, sudah persepuluhan pakai sampai yang kecil-kecil, itu dikecam. Karena tidak melakukan yang lain, hanya melakukan hal itu. Masa iya sih? Karena Tuhan pun tahu ada persepuluhan yang dengan hati apa dulu nih, hatinya tulus atau munafik, atau mau dipamer-pamerin, atau gimana, itu Tuhan tahu, Tuhan yang tahu. Gereja nggak tahu, nggak ada yang tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Itu dikecam. Nah, apalagi kita ya, yang sudah dipanggil, dipilih, sudah menjadi kesayangannya Tuhan ya. Saya yakin di sini nggak ada ahli Taurat dan orang Farisi, amin. Jadi kita semua memang dipilih, dipanggil sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita masih memikirkan dan menimbang-nimbang kira-kira persepuluhan itu wajib atau sukarela ya. Jangan sampai. Itu tuh persepuluhan atau simpanan koperasi gitu ya. Ada wajib sama sukarela ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa persepuluhan ini apa sih? Sukarela apa wajib gitu loh. Persepuluhan kok dianggap kayak simpanan ya. Kayak iuran di RT ya, iuran wajib, iuran sukarela gitu. Jangan sampai, karena kita adalah umat kesayangannya Tuhan, dipanggil dan dipilih Tuhan, amin. Amin. Dan karena Tuhan pun dengan tegas mengatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, bisa dibukakan. Di sini Tuhan sangat tegas ya mengatakan di Matius 5 ayat yang ke-20. Oke, 2-3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahaya ya, kita udah lakukan semuanya, cuman karena kehidupan keagamaan kita, apa sih keagamaannya? Persepuluhan. Cuman itu,
Tuhan keagamaan dan kita percaya imannya semuanya udah buat Tuhan. Tapi kita tidak lakukan bagian kita, persepuluhan. Agak keras ya, saya juga waktu itu konsultasi sama Pak Gustaf. Gimana Pak, saya dapatnya ini, ya sudah sampaikan saja. Ya sudah saya sampaikan. Karena gak bisa kita nimbang sama Tuhan ya. Tuhan kayaknya aku gak bisa yang ini. Ya. Nanti saya bisa tegurnya saya sendiri gitu ya. Nanti saya masuk ke dalam perut ikan kayak Yunus karena gak mau menyampaikan. Oke, next ke slide saya. Selain persepuluhan, puji Tuhan kalau kita di sini semua sudah melakukan yang next ini, yaitu hubungan dengan sesama. Yang tadi dalam Matius 23 Matius pasal 23 ayat 23, bahwa keadilan, belas kasih dan juga kesetiaan itu yang Tuhan cari bagi hubungan kita dengan sesama. Karena kita sudah hubungan kita dengan Tuhan udah oke, tinggal hubungan dengan sesama seperti apa? Yang pertama yaitu keadilan. Di dalam Amsal 21 ayat yang ketiga, kita buka di dalam Amsal 21 ayat yang ketiga. Oke, baca bersama-sama 2, 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi korban persembahan misalkan ya, korban waktu itu kayak domba, sapi gitu ya. Itu ternyata melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan. Ingat ya, jadi kebenaran tuh hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa imannya. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 5 tadi ayat yang ke-13. Jadi kalau kita belum dewasa iman, jadi tahap pertamanya harus dewasa iman dulu, baru kita bisa melakukan bagian. Kalau kita masih berpikir Tuhan, apa yang bisa engkau lakukan sama aku baru lakukan, berarti imannya masih anak-anak. Kita nggak akan bisa sampai ke tahap ini gitu ya, ke tahap melakukan keadilan bagi sama, nggak membeda-bedakan gitu ya, mana yang lebih kaya yang mana, atau kira-kira yang lebih dekat sama aku yang mana, itu yang saya kasihi gitu ya, nggak boleh gitu. Sama anak juga jangan sampai kita pilih kasih, nggak adil gitu ya. Apalagi sama anak yang tuh sudah Tuhan titipkan. Sama sesama aja nggak boleh gitu ya. Yang kedua yaitu belas kasih. Kita bisa baca di dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Kita baca ya nanti bersama-sama. Di sini dinyatakan 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan menyatakan panggilannya ini tuh untuk orang berdosa. Kita semua di sini apakah ada yang suci banget gitu ya? Nggak ada ya. Kita semua pasti belumlah suci-suci Tuhan gitu ya. Kita tuh diberikan belas kasih dari Tuhan untuk kita. Tuhan menyatakan belas kasihan dengan cara memanggil orang berdosa, bukan orang yang sudah benar. Tuhan, kita tahu Tuhan itu datang ke pemungut cukai, Tuhan datang juga orang-orang yang terhina. Jadi kita sebagai manusia tuh malah kita yang sering menilai atau menghakimi. Oh, orang ini nih kayaknya udah layak deh untuk melayani Tuhan. Oh, yang ini belum layak hidupnya untuk melayani Tuhan. Jangan dulu deh. Oh, orang itu kayaknya masuk surga deh. Oh, yang itu enggak gitu. Lah kita siapa? Tuhan aja tidak menghakimi. Artinya kita kalau sudah sampai menghakimi seperti itu berarti kita sombong ya. Sombong banget ngelebihin Tuhan. Bisa memilah mana yang layak melayani dan tidak melayani itu kita udah mulai sombong. Kecuali memang di dalam misalkan kalau pelayanan profetik itu memang ada syarat-syaratnya itu pasti. Hidupnya harus hidup benar, sudah dewasa. Itu kan karena harus dewasa iman. Begitu. Kalau misalkan kita sudah tahu dia sudah dewasa iman, tetapi ternyata masa lalunya, tidak bagus tuh masa lalunya. Padahal dia sudah bertobat. Tapi kita menghakimi dia waktu di masa lalu, itu enggak boleh ya. Melayani Tuhan itu sudah melihat dan sudah mengubahkan kehidupannya, dibiarkan dia melayani Tuhan agar imannya lebih meningkat lagi. Karena di dalam Roma 8 ayat 30 ya, kita bisa lihat
di dalam Roma 8 ayat yang ke-30. Nah, kita bisa baca bersama-sama. 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Tuhan itu membenarkan dulu, orang ini harus benar dulu baru melayani, atau dipanggil dulu Bapak Ibu? Dipanggil dulu. Jadi harus dipanggil, Tuhan panggil, Tuhan tentukan, Tuhan panggil, baru Tuhan benarkan. Mereka itu akan dibenarkan, bukan karena dia benar ya, tapi karena dibenarkan Tuhan, hidupnya juga sudah diubahkan. Setelah mereka dibenarkan, mereka juga dimuliakan sama Tuhan. Jadi tadi ya banyak memang yang dipanggil, tapi jangan sampai kita cuma berhenti dipanggil, tapi kita harus sampai dipilih. Yaitu kita konsisten imannya. Jangan sampai paradigma kita dibalik gitu ya. Tuhan itu bilang harus dipanggil dulu baru dibenarkan, tapi kita orang itu harus benar dulu baru dipanggil untuk pelayanan. Ya paradigmanya kebalik-balik gitu. Tuhannya belok kanan, kitanya belok kiri, nggak ketemu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu bahwa namanya belas kasih, kalau bahwa orang itu dulunya punya masa lalu A, B, C, D, E, F, G. Terus kita tanya balik, hari ini bagaimana? Saat ini dia bagaimana? Oh saat ini dia bertobat sih, cuman masa lalunya tuh jelek banget loh, beneran. Ya udah sih, masa lalu dia gitu ya. Saat ini dia sudah bertobat, ya sudah. Kita lihat hari ini dia seperti apa, setia sama Tuhan. Ya sudah, diajak untuk melayani. Karena kita senang ya kalau di sini banyak yang melayani untuk Tuhan. Karena apa? Kalau sudah melayani, imannya tuh berbeda. Tuhan itu sudah olah sendiri imannya mereka, itu akan dinaikkan. Jadi itu kita jadi kayak membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita agar bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita motivasi. Karena kalau sudah masuk ke dalam pelayanan, untuk digoda sama iblis untuk remeh-remeh gitu tuh biasanya kuat ya. Nah itu kita jangan sampai menghakimi mana yang layak dan tidak layak ya. Itu semua miliknya Tuhan. Selanjutnya kesetiaan. Kesetiaan ini ada dalam perumpamaan tentang talenta ya, di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Bisa dibaca di rumah. Tetapi di sini kita akan baca di Matius 25 ayat yang ke-21. Kita buka di dalam Matius 25 ayat yang ke-21 tentang kesetiaan ya. Ini kita pasti tahu sudah tentang talenta ini ngelotok ya mungkin ya. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta ya. Jadi saya enggak akan baca dari awal sampai akhir, tapi hanya di intinya Matius 25 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, jadi Tuhan itu menyatakan 5 talenta berbuah 5 talenta, 2 talenta berbuah 2 talenta, yang 1 talenta enggak. Itu sebenarnya kalau dibalik, yang 1 talenta berbuah 1 talenta, yang 2 talenta berbuah 2 talenta, yang 5 talenta tidak berbuah. Kira-kira Tuhan berkenan enggak dengan yang 5 talenta? Berkenan tidak Bapak Ibu? Tidak. Betul. Karena bukan jumlahnya, tetapi kamu mau berbuah enggak? Kamu mau lakukan bagianmu enggak? Kamu mau setia sama Tuhan enggak? Setia dalam perkara-perkara kecil apapun dalam kehidupan kamu. Percaya saja, Tuhan pasti akan berikan perkara yang lebih besar nantinya. Perkara lebih besar artinya kapasitasnya diperbesar enggak Bapak Ibu? Diperbesar. Kapasitas diperbesar, berkat diperbesar. Bagian kita jadi lebih besar. Contohnya kita kalau misalkan sama anak-anak kita ya, anak yang masih SMP, uang sakunya pasti berbeda dengan yang kuliah. Nggak mungkin ya SMP 20 terus nanti kuliah 20 ribu aja ya. Pokoknya 20 ribu kamu tak kasih 20 ribu. Sehari cukup nggak cukup gitu ya. Nanti kamu nggak masuk ya nggak tak kasih, kan nggak kayak gitu. Ada kalau udah kuliah pasti kita kasih kepercayaan dengan bulanan mungkin. Atau 2 mingguan.
Yang dulu SMP atau SMP sama SD gitu ya, anak saya SD 3.000 gitu ya. Terus nanti SMP dikasih 3.000 lagi gitu kan. Enggak pas gitu ya. Kapasitasnya sudah berbeda. Mereka juga tanggung jawabnya sudah berbeda. Nah dari situ kita lihat kita yang orang tua nih, saja begitu kita bisa mengukur kapasitas anak-anak kita. Apalagi Tuhan, Tuhan juga bisa mengukur kapasitasnya kita masing-masing. Seberapa, oh ini berkatnya segini dulu, karena dia baru bisa ngolah segitu. Oh yang ini lebih besar, karena dia sudah saya percayakan lebih besar. Jadi kita nggak boleh iri satu sama lain, oh berkatnya sana kok lebih besar ya, apa-apa kok laku ya, aku rai laku-laku, kayak kok laku terus. Terus kita mesti nganggu kesugihan kayak, langsung julidnya muncul ya. Kita barusan wanita pengubah versus penggibah loh, ini nggak boleh bergibah. Padahal ternyata kita harus sadar, oh apa karena Tuhan masih lihat kapasitas aku tuh masih kapasitas yang kecil ya. Kapasitasku masih kapasitas SD mungkin, kapasitas aku masih SMP, belum bisa dipercayakan seperti orang kuliah atau kerja. Nah itu bakalan kita harus lihat dari situ. Jadi kalau memang kita sebagai orang tua saja bisa mengukur, apalagi Tuhan. Kapasitas kita mau seperti apa yang menentukan ya kita sendiri Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Jadi ya itu yang tadi. Nah ini dia, ini saya juga dapat betul-betul dapat dari Tuhan ya. Meskipun yang Tuhan minta itu mustahil, tetap lakukan gak Bapak Ibu? Tetap ya? Siapa yang tetap? Oh cuma sedikit ya, oh iya terima kasih. Yang lainnya ragu-ragu ya. Saya aku kongkon nyemplung sumur Bapak ya gitu ya. Enggak lah Tuhan gak mungkin juga kayak gitu ya. Tuhan pasti kalau nyuruh mustahil, kira-kira buat Tuhan dijarke enggak? Ini mustahil, ben kira wes. Dia ben cari cara sendiri gitu. Enggak ya. Tuhan tuh pasti ngasih tahu caranya gimana gitu ya. Ngasih kekuatan caranya kayak gimana. Seperti Petrus berjalan di atas air. Mustahil enggak? Mustahil. Petrus awalnya percaya enggak? Percaya. Di tengah-tengah karena angin jadi goyah, nyemplung akhirnya kan. Tuhan langsung marahin, makanya udah dibilangin suruh percaya kok tetap aja. Itu Petrus loh, padahal yang luar biasa imannya ya. Jadi Tuhan tuh sudah tahu itu ini mustahil tapi asalkan kamu percaya imanmu oke kamu jalan kamu pasti bisa jalan. Jadi lakukan, keluar dari yang selama ini kita kotakin aku mampunya cuman segini gitu. Tuhan ya coba keluar sana, ya gimana ya kayaknya mustahil gitu. Kayak saya juga ngerasa dulu waktu pertama kali masuk ke full timer gitu, itu bukan kotak saya sama sekali loh, itu tuh di sininya sama di sininya. Suruh ngedit foto, ngedit video, wow, saya nggak pernah pegang itu, saya nggak pernah loh, saya cuma gini, ya udah, itu buat edit value aku akan belajar. Saat ini ternyata bisa Bapak Ibu, terus disuruh apa? Saat ini seperti ini berdiri di sini, mas saya bilang saya bisa, tidak. Ini juga di luar kotak saya lebih jauh gitu ya. Tapi saya bilang ya itu ditegur berkali-kali lah pokoknya sama Tuhan. Kamu jangan kayak Musa gitu ya. Pokoknya sampai digitu-gituin. Karena Musa itu kan berkali-kali nego sama Tuhan gitu ya. Akhirnya sampai diberikan Harun, tapi malah Harunnya yang membuat bangsa Israel jadi menyembah berhala gitu ya. Nah itu akan menghancurkan si Musa sendiri yang sudah dibangun tinggi, dihancurkan dari bawah lagi gitu ya. Untung Musanya tuh baik hati, lembut gitu ya. Itu kalau saya tak tendang di sana hancur sisan gitu. Udah lo Tuhan nggak apa-apa diangkat aja gitu. Itu kalau saya, itu untungnya Nabi Musa luar biasa gitu ya. Nah di sini selain Petrus juga kita ketahui ya Abraham suruh mempersembahkan keturunan satu-satunya, Ishak. Mustahil enggak? Mustahil banget. Tapi kalau Abraham tidak ada keraguan setitik pun, enggak ada keraguannya. Benar-benar diikat anaknya pun nurut gitu ya. Itu anak luar biasa loh, saya juga kalau jadi Ishak nih, ngapa aku diikat ya? Aku masa, terus bapaknya udah bawa parang gitu ya. Terus enggak apa-apa, ini enggak apa-apa anak. Anaknya juga kan harusnya saya jadi kadang saya juga memvisualisasikan ya, ini kalau saya di Ishak nih saya lari ini dan ini bapakku nopo ya kok main bawa parang gitu. Tapi Ishak cuma nanya, di manakah
korban bakaran itu Tuhan akan sediakan. Cuman Abraham cuma bilang gitu, nggak bilang kowe nak, kan nggak gitu. Karena tahu kalau dia bilang kamu nak, Melayu tuh Ishaknya. Tetapi Abraham nggak seperti itu. Abraham tahu, bahkan ya di dalam Ibrani, kita mau buka juga di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai 19. Di situ tentang iman ya. Nah, kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, di situ dikatakan Tuhan sampai sebegitu percayanya Abraham. Enggak apa-apa anak, misalkan aku sembelih mati pasti dibangkitkan oleh Tuhan. Sampai sebegitu percayanya. Kita teliti ya dalam iman saya pun mungkin belum sampai lah sampai segitunya ya. Abraham itu luar biasa sekali. Apapun dikasih buat Tuhan. Tuhan mau apa tak kasih. Anakku yang tunggal tak kasih. Padahal sebelumnya Abraham sempat ragu ya bahwa dia bisa mempunyai anak Ishak. Tapi setelah dia punya anak Ishak, bahkan sudah dinyatakan ternyata Abraham imannya naik. Imannya naik dicobai dengan cara mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tapi ternyata Tuhan itu tahu hatinya begitu taat. Sampai akhirnya Tuhan belum sampai. Jangan diapa-apakan anak itu. Ternyata yang tadinya di sekitar situ nggak ada domba, tiba-tiba ada domba gitu ya di situ. Tuhan sediakan. Itulah iman yang seperti itu yang bisa kita pakai saat kita mau melakukan bagian kita. Next. Di dalam Kolose 3 ayat yang kedua 3 sampai 24 kita mau baca bersama-sama. Terlihat ya. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Yang di ayat 24 ini sudah dinyatakan ya. Saat kita melakukan bagian kita akan dapat juga bagian kita yaitu upah. Kalau kita maunya upahnya aja, terus kita nggak melakukan bagian, berarti dibalik ayatnya, kamu tuannya, Kristus hamba, gitu ya. Padahal di situ enggak, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi nggak boleh ngongkon dulu gitu ya, nggak boleh kayak saya waktu SMP kelas 2, ngongkon nyari dulu baru saya lakuin. Nah itu kurang ajar. Tetapi itu namanya iman masih anak-anak. Tetapi di sini dinyatakan Kristus itu tuannya, kamu hambanya, kamu harus ngelakuin dulu, baru Tuanmu itu nanti yang akan melakukan sisanya yang kamu gak bisa lakukan. Jadi walaupun kita misalkan disuruh melakukan yang mustahil ya, di luar akal sehat, tenang aja, akal sehatnya kita itu cuma setitik buat Tuhan. Akal sehatnya Tuhan itu sesemesta gitu ya. Kita gak bisa mencakup semua itu, karena Tuhan itu akal sehatnya atau ininya tuh pemikirannya tuh luas, kita nggak bisa tahu. Kita hanya cukup percaya saja, punya iman yang seperti Abraham, bahwa Tuhan itu cukup bisa sediakan apa yang kita mau. Kalau itu mustahil, Tuhan pasti akan kasih caranya. Yang terakhir, next. Nah, kita mau baca bersama-sama ya. Oke, 2, 3. Jangan bertanya. Oke, itu ditanamkan ya, ditanamkan. Bilang sama kanan kirinya kata-kata yang ini. 2, 3. Jangan bertanya apa yang bisa Tuhan berikan kepadamu, tapi apa yang bisa kamu berikan untuk Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang pemain musik, tim profetik.
Silakan Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian yang terakhir tadi, itu sangat memberkati saya karena kalau aku hidup itu hanya hidup bagi Tuhan saja. Seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan saja. Amin. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Silakan Pak Gustaf. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan kesembuhan yang sempurna buat bangsa kita. Kau berikan kesembuhan untuk semua jemaat-Mu yang sakit pada hari ini. Tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk terulur, memberikan mujizat buat orang yang membutuhkan. Kau ajari kami hari ini lebih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk sebentar dalam hadirat Tuhan. Saya memang sudah prepare untuk pagi ini. Saya berusaha menjaga kondisi kesehatan karena selama seminggu ini luar biasa, memang capek sekali. Kemarin dari Kaliurang saya baru sampai di rumah itu pukul 8 malam. Dan di Kaliurang itu baru masuk kamar itu jam 11. Jam 4 sudah saya dibangunkan untuk berdoa dengan Tuhan. Tiba-tiba alarm hidup
digedok sama panitia jam 5 lebih untuk setengah 6 senam pagi acara Dulos Camp. Wow, saudara duduknya bukan di kursi tapi di tikar. Anda bisa pahami orang sekurus saya duduk di tikar. Iku buaya pegelinu kabeh saudara, kejang-kejang kabeh gitu kan. Tapi saya tetap menepati janji saya akan beritahu kepada Anda apa bedanya kerajaan surga dan kerajaan Allah. Saudara harus pahami kalau Anda lihat di Matius pasal 6 ayat 10, tolong dibuka. Matius 6 ayat 10 dikatakan apa saudara? Datanglah kerajaanmu yang keras, jadilah kehendakmu. Di mana? Di mana saudara? Di bumi. Berarti di mana? Di bumi. Seperti di surga. Injil Matius membedakan istilah kerajaan Allah dengan kerajaan surga. Anda harus pahami bedanya. Istilah kerajaan surga gunakan oleh Matius untuk mengacu kepada surga. Kehidupan roh bersama Allah yang kekal di surga. Nanti Anda bisa baca di Matius 7 ayat 21, Matius 8 ayat 11, Anda baca di rumah. Tapi kalau Anda bicara kerajaan Allah, itu artinya maksudnya tuh mengacu kepada otoritas. Katakan sama-sama dengan saya, otoritas. Katakan sama-sama dengan saya, mengacu kepada kualitas rohani. Kualitas rohani Anda dan saya yang alkitabiah. Kalau Anda ingin mendapatkan kerajaan Allah ini di bumi, saudara, Anda pasti akan di-upgrade kualitas rohani Anda dan saya. Saya ulangi lagi, kerajaan surga itu tempat mengacu kepada surga, pada kehidupan roh bersama Allah yang kekal. Di mana saudara? Surga. Kalau kerajaan Allah pada kehidupan yang sekarang. Sekarang ini loh. Mengacu kepada otoritas dan kualitas rohani Anda dan saya yang alkitabiah, saudara. Itulah kenapa kalau Anda itu dibangkitkan nilai Anda, value Anda, jangan berontak. Tadi Bu Sagita cerita tentang orang yang punya talenta. Talenta berapa aja saudara? 5, terus 2 dan 1. Kalau Anda pikir itu hanya berhubungan dengan duit, berhubungan dengan harga yang harus dibayar, selalu berhubungan dengan harga, ya toh Pak, talenta 1 kan harus bayar harga sehingga dapat 1 lagi, jadi totalnya 2. Talenta 2 harus bayar harga sehingga jadi 4. Yang 5 harus bayar harga, selalu berhubungan dengan harga, maka konsep Anda bisa salah. Saya berikan sebuah contoh, ini tahu bakso. Betul ya, mesti kayak tahu bakso ya? Kalau tahu bakso ini dibuat oleh chef terkenal, menurut Anda mahal atau murah? Mahal. Kira-kira nih patut dimakan enggak kalau mahal saudara? Harus dimakan, mau mahal loh, yang buat chef kan mesti mahal toh. Mahal kan saudara? Sekarang saya tanya, kalau ini jatuh, pak ke darat, ada pasir, bekas diinjak-injak orang, ada kotoran di sana, kira-kira ini masih harganya berapa? Tidak ada harganya. Kalau Anda selalu punya konsep berpikir bahwa Anda itu berharga, kalau Anda jatuh, maka Anda nggak berpikiran, aku tidak layak karena aku nggak punya harga lagi. Aku wis jatuh lagi dalam dosa, maka Anda berpikir, aku tidak layak, barusan aku berdosa. Maka Anda berpikir, I'm nothing, percuma, aku jatuh lagi dalam dosa. Padahal Tuhan selalu berurusan dengan Anda dan saya, hari lepas hari,
bukan hanya masalah harga. Memang kita diajak untuk bertobat. Setelah bertobat, ya sudah Tuhan lupakan. Hari ini jangan diulangi lagi. Yang paham katakan amin. Tuhan tuh selalu berhubungan dengan value, saudara. Dengan nilai. Siapa yang bawa uang 100.000 angkat tangan? Oke, 100.000 tadi angkat tangan? 100.000, saya pinjam 100.000 satu aja. Yang tercepat ke depan. Oh jile kok maksa gitu kan. Ya baru kali ini memang ini dada. Tunggu sebentar Pak ya. Tunggu sebentar Pak. Ini berapa? 100. Nilainya berapa? 100. Mau diremes-remes jadi berapa? Ada yang mau? Diinjak-injak, diinjak Pak? Ada yang mau enggak? Kenapa? Nilainya tetap 100. Makasih ya Pak ya. Makasih Pak. Jangan Pak. Berikan tepuk tangan dulu buat Pak Anda ya. Nek rego, nek harga, iki jatuh, tak ida, mau enggak Anda makan ini? Enggak mau. Enggak ada harganya Pak. Tapi kalau nilai diangkat Tuhan, mek dida-ida apa Anda ya didoni yang duitnya dia sendiri yuk. Tetap bernilai, kasih sama Anda tetap bernilai enggak? Tetap bernilai. Saudara saya mau tanya sama Anda sebelum kita tutup. Tempat yang paling mahal di seluruh dunia itu di mana saudara? Yang tahu angkat tangan? Tempat yang paling mahal di seluruh dunia itu di mana? Ada yang tahu? Tempat yang paling mahal di seluruh dunia? Enggak ada? Enggak ada yang tahu? Tempat yang paling mahal di seluruh dunia adalah kuburan, saudara. Loh kok iso? Anda mau berbuat apa kalau Anda sudah dikubur? Hah? Wis dikubur, Anda meninggal, mau berbuat apa? Anda salah jalan, selesai hidup Anda, neraka. Apa yang mau dibayar dan mau aku bertobat? Wis dikubur, kasep Pak. Hari ini demi kasih Tuhan, jadilah murid Kristus yang mengalami Dia. Jadilah pelayan Tuhan yang mencetak sejarah dalam kehidupan Anda. Yang setuju katakan amin. Bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyi sama-sama. Ku jawab ya. Katakan dari hatimu yang pada ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, yes. Sekali lagi, ku jawab ya, ya. Aku mau sungguh-sungguh mengenalmu ya Tuhan. Aku tidak mau menyepelekan kehidupan kami ya Tuhan. Tidak akan pernah mau lagi. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Katakan, God is so good. Udah ya? God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Ya, God
hari ini, kalau Anda diberikan kesempatan masih hidup, jangan pernah berpikir selalu uang, hargaku tuh harus naik di hadapan manusia, gengsiku naik di hadapan manusia. Percuma. Kalau Anda berperkara dengan Tuhan, value Anda, nilai Anda dibuat naik, saudara. Dan satu saat nanti, saat Anda dipanggil Tuhan, Anda tidak akan pernah menyesal, karena Anda sudah melakukan sungguh-sungguh dengan Dia. Saat Anda mengembuskan nafas Anda terakhir, Anda mengembuskan nafas bahagia. Ini aku Tuhan, ini aku siap ada di kerajaan surga. Yang juga katakan amin. Hari ini Anda pulang, minta berperkara dengan Dia. Aku tidak mau terlambat masuk ke tempat yang paling mahal, harganya aku akan kubayar seumur kapanpun. Kalau aku sudah di kuburan, percuma, saudara, percuma. Sore nanti kalau Anda ada waktu, Anda datang, saya akan sharing bagaimana kita bisa menaikkan yang namanya kapasitas kepemimpinan kita bersama orang-orang yang kita pimpin. Tapi hari ini aku pastikan Anda harus jawab dari hatimu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Yes Lord, ini kami Tuhan. Aku tidak mau lagi Tuhan menyanyiakan hidupku untuk melayani Engkau Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Dan kita semua yang paham arti panggilannya, kita berkata dengan iman, amin. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan pengumuman. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban
kudus membakar setiap kami. Naga pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh 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 hey oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh oh. Keajaiban terjadi. Everybody clap your hand, come on. Everybody, just come on. Roh Kudus membakar setiap kami. Yeah, yeah. Naga pujian mujizat terjadi. Puji nama Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini, amin. Amin. Saya ingin mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, semuanya jemaat yang setia. Siapkan amplop persembahan kita. Anda tanya sama Tuhan. Ikuti saja apa yang Roh Kudus arahkan dalam kehidupan Anda. Mari kita angkat tangan kita, Tuhan, di tangan-tangan yang terangkat. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Apa yang kami tabur, kami tahu itu di tanah yang paling subur yang pernah ada. Dan kami akan menuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan sebelum kita pulang, kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah masa pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya, kita semua pergi dan pulang, keluar dan masuk mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang didewasakan, ditinggikan, dimampukan, dinaikkan value hidup kita. Kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. God bless you.